Budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Budaya positif di sekolah bisa dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Misalnya, jaga jarak, Mas. Ojo berkerumun loh. Dimulai dengan pembiasaan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, lalu cek suhu dan jaga jarak, hindari kerumunan. Setelah masuk kelas, pembiasaan yang lain, salam, berdoa, lalu bisa dengan kesepakatan kelas. Nah, aksi nyata untuk budaya positif, saya mengambil praktik baik keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama di kelas 8B. Berikut seminar kecil dari pemaparan saya, Bung Santi, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMP Negeri 2 Pandak, Kabupaten Bantul, kelompok 78C2, tentang aksi nyata budaya positif melalui keyakinan kelas. Gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Santi. Saya calon guru penggerak angkatan 3 dari SMP Negeri 2 Pandak, Kabupaten Bantul. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif modul 1.4. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastikan bisa ditulis di stick note apa saja budaya sekolah yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah maupun di kelas. Dari 10 lebih dari 3 yang sudah diterapkan di sekolah, di kelas. Kalau sudah, nanti bisa ditempel di papan yang sudah disediakan. Setelah itu kita diskusikan tentang budaya sekolah yang sudah atau positif yang sudah ibu terapkan di kelas dan Ibu guru di SMP Negeri 2 Pandak ini, di sini sudah ada budaya positif yang diterapkan di kelas ataupun di sekolah. Ada cuci tangan, cek suhu, tadarus, literasi, disiplin berpakaian, memberi reward untuk siswa yang bisa menjawab tantangan. Wah, bagus ya itunya, selalu memberikan meroyong, kerja bakti, diskusi, bagus. Terus menggunakan masker, cuci tangan, sama menerapkan sopan santun, berpakaian rapi, salam dalam setiap pertemuan, tadarus, senyum, sapa, salam. Nah, semua Bapak Ibu atau budaya positif. Nah, budaya sekolah
Budaya positif itu jangka waktu yang lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Jadi komponen sekolah itu dari gurunya, baik kepala sekolah, guru, murid, staf TU, jadi semua yang ada di sekolahan. Nah, konsep inti dari budaya positif ini adalah disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri. Jadi kita sebagai guru mempunyai teori kontrol, yaitu bisa kita sebagai jadi kalau kita sebagai penghukum itu, kalau siswa melakukan pelanggaran kita langsung menyalahkan, terus kita langsung menghukum. Nah, kalau untuk membuat orang bersalah kita menyalahkan, jadi kita tidak mencari tahu apa penyebabnya, kenapa. Terus sebagai teman kita bisa berbicara dari hati ke hati, kenapa anak itu melakukan kesalahan. Lalu sebagai pemantau, jadi kita cuma memantau, cuma mendengarkan, memberikan solusi. Jadi kita cuma mendengarkan terus kita lemparkan. Misalnya saya jam kosong hari ini, lalu diganti oleh Bu Nur Santi, dan pada waktu Bu Nur Santi mengisi jam kosong, ada anak yang bertengkar. Jadi Bu Nur Santi cuma kenapa anak itu melakukan kesalahan, terus melakukan, kita tanya ke anak. Nah, dalam kita mengontrol diri sebagai guru, kita harus mempelajari atau kebutuhan anak. Nah, anak itu biasanya kalau misalnya ada anak yang misalnya si A, karena saya senang Bu menjahit, saya senang buat dia nangis, jadi dia itu mempunyai kesenangan kan Bu guru. Itu juga itu ada seperti itu. Lalu dia misalnya ada anak yang membawa makanan atau jajan terus minta, loh kenapa kamu minta? Misalnya anak itu, karena saya nggak dikasih uang jajan, saya lapar itu jadi minta. Yang punya anaknya itu namanya anak itu mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, jadi biar nggak lapar begitu. Terus misalnya di kelas kamu harus gini seperti itu penguasaan. Kalau kebebasan, dia pengen misalnya di rumah dia dikekang sama orang tua, kamu harus belajar. Nah, di sekolahan anak itu misalnya melanggar karena di rumah dia dikekang sama orang tua, dia lampiaskan di sekolah dengan mengganggu teman, dengan mencoret kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal, terlepas bahasa dan agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau biasanya di sekolah itu pasti mempunyai peraturan untuk peserta didik, untuk guru. Keyakinan kelas itu untuk secara kecil. Apakah Bapak Ibu guru sudah melakukan keyakinan kelas di Punya kelas mapel. Kelas mapelnya misalnya keyakinan keyakinan kelas itu tidak harus PTM. Jadi lewat pakai Zoom atau Gmeet, pakai WA pun bisa. Seperti itu. Terus selain itu yaitu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau seandainya ada anak yang terlambat, itu sebelum kita memberikan, seharusnya sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman, karena nanti boleh terlambat kalau tidak diulangi lagi.
karena kita tidak melarang untuk terlambat. Nah, di sini di budaya positif ini saya saya sudah selesai di sini. Aksi nyata budaya positif yang saya buat itu tentang keyakinan kelas. Ini adalah rancangannya dari latar belakang, tujuannya, terus tolak ukur, kegiatan yang sudah dilakukan untuk mengontrol kegiatan. Jadi misalnya terbentuknya keyakinan kelas, lalu siswa dan guru konsisten menjalankan. Jadi ada tolak ukurnya, kita melakukan kegiatan. Nah, di sini lini masa yang saya terus melakukan dan mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah, alat dan bahan seperti latar belakangnya, terus ini rencana tindakannya, rencana pelaksanaannya, langkah-langkahnya. Ini alat dan bahannya. Jadi saya memakai kertas asturo, spidol, gunting, ada stick knot. Ini anak saya beri stick knot satu-satu karena anak itu kadang kalau saya tanya satu-satu mereka mesti diem. Menuliskan keluhannya, menuliskan keinginannya biar kelas itu nyaman, tentram. Tadi kemarin saya di kelas 8B kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Tadi kemarin Jumat saya di kelas 8A juga membuat, ya bukan keyakinan kelas tapi keluhan apa yang anak itu rasakan. Ada yang kipas anginnya rusak, jadi kalau saya bisa mengajukan ke sekolah misalnya diperbaiki atau diganti misalnya. Ada yang bilang, Bu kalau bisa sampai wifi-nya sampai di kelas. Terus ada yang gurunya jangan galak-galak. Biasanya ada yang tadi sudah ditulis di kertas, tinggal saya menyampaikan ke Bapak Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif yaitu keyakinan kelas. Tugas 1.4.A.10.1. Bersama saya, Dwi Nursanti, calon guru penggerak Angkatan 3 SMP Negeri 2 Pandak, Kabupaten Bantul. Dengan difasilitatori oleh Ibu Wuryaningsih dan pengajar praktik Bapak Arif Pratiwindyo. Budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Konsep inti budaya positif yang pertama, disiplin positif, adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang terakhir sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal
terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini rancangan aksi nyata. Di aksi nyata ini dilatar belakangi oleh budaya positif di sekolah, merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Pada intinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Langkah awal yang dilakukan untuk menciptakan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana kesepakatan kelas ini berisi aturan-aturan yang membantu guru dan siswa bekerja sama dalam membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Kesepakatan kelas bukan hanya berisi harapan guru terhadap siswa, tetapi juga harapan siswa kepada guru dan terhadap kelasnya, sehingga kesepakatan kelas harus dirancang bersama antara guru dan siswa. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas harus disusun dengan jelas sehingga mudah dipahami, menggunakan kalimat positif dan dikembangkan secara berkala. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menimbulkan karakter baik pada siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Yang kedua, menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan siswa dalam masa pandemi ini seperti menunjukkan kepedulian, mengontrol diri sendiri dan orang lain, menjadi motivasi untuk semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring atau PTM terbatas. Tolak ukur dari aksi nyata ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan supaya tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan sebagai berikut. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama siswa. Yang kedua, siswa dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang ketiga, adanya karakter baik dalam diri siswa seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Keaktifan siswa di dalam kegiatan pembelajaran daring atau PTM terbatas dapat dilihat melalui aplikasi yang digunakan seperti WhatsApp, Google Classroom, dan di dalam kelas saat PTM. Yang kelima, dokumentasi proses kegiatan pembentukan kesepakatan kelas bersama siswa, kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Supaya tindakan aksi nyata menjadi lebih terarah, sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat, maka saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan, yaitu minggu ketiga bulan Oktober. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah, minggu keempat bulan Oktober. Yang ketiga, melakukan revisi perencanaan hasil konsultasi dengan kepala sekolah.
Jadi setelah mengkomunikasikan lalu merevisi pada minggu keempat bulan Oktober. Yang keempat, menyediakan atau menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas Arturo, spidol kecil, lalu ada spidol boardmaker, ada gunting, selotip, dan stick note. Itu minggu pertama bulan November. Yang kelima yaitu melaksanakan tindakan aksi nyata ke kelas 8B minggu pertama bulan November. Melakukan evaluasi dan refleksi minggu pertama bulan November. Yang ketujuh, melaporkan hasil dari kegiatan tindakan aksi nyata atau seminar di minggu kedua bulan November. Nah, ini adalah perencanaan aksi nyata saya, membuat setting skenario dan kolaborasi dengan teman sejawat, lalu konsultasi dengan kepala sekolah dan merevisi perencanaan, lalu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas Arturo, spidol warna, spidol boardmaker, gunting, selotip, ada stick note. Nah, berikut pelaksanaan aksi nyata. Silakan kalian tulis apa yang ingin kalian tulis di situ. Misalnya. Misalnya selama pembelajaran HP silent seperti itu. Terus dilarang rame. Terus ada tidak boleh nyontek kalau ulangan misalnya. Ya, kalian tulis saja. Pakai ballpoint terus nanti kalian akan cukup ini nanti. Oke? Kalian mau iya. Terus nanti atau kalian kalau ada yang merusak alat-alat di kelas bisa enggak, misalnya langsung bicara rekam sama guru atau apa atau menghubungi walinya. Terus gimana prosesnya? Kalian tulis sekarang terus tulis aja ya, langsung ditanya. Oh, tidak usah. Enggak usah. Saya Ini kelas 8. Nah, kita kasih nama keyakinan kelas 8B. Oke? Oh iya, tidak boleh sama di kelas nama pelajaran bisa seperti itu. Ya. Dan sudah ada yang enak? Apa? Apa yang boleh? Jangan nyontek. Nonton sini, dijajar dene. main itu enggak apa Iya Thomas. Oh, mana beras kan buat nomor mau ibu. Ada yang mau nanya lagi?
Tidak. Kenapa tidak? Jangan manut. Yang tidak kenapa? Berarti kalian ingin mati. Terus tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalau kali kalau diperlukan. Tidak boleh mengejek teman sama, tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh makan di kelas dan minum. Makannya di kantin. Di kelas tidak ada saling bully, jangan ada yang saling bully. Dilarang menyontek saat ujian. Ini setuju nggak? Jangan ragu-ragu. Kalau setuju, kalian sebelum pulang kalian tanda tangani di bawah. Iya. Dikasih mana? Tanda tangan kalian. Satu-satu nggak boleh jarak. Boleh bawa tas. Iya. Jaga jarak. Dia langsung tanda tangan. Nanti dikasih temennya. Nah, di bawahnya di sini aja, di sini. Di sini kasih nama. Ini. Sebelum keluar, saya akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke. Yang lain banyak. Ya, pulang. Pulang hati-hati ya. Jangan mantai-mantai. Jaga jarak. Itu tugas apa itu? Yuk, jaga jarak. Demikian paparan aksi nyata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan bahagia. Salam guru penggerak dan salam merdeka belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ibu-ibu di sini untuk memberikan tanggapannya. Ditulis di kertas juga tidak apa-apa. Tentang aksi nyata. Ya terserah. Agak jelek pudel loh. Kan baru tanda tangan. Kalau sudah ditempel. Kamera salah. Iya, sing koyo mbone.
lagi tentang budaya positif dan aksi nyata saya. Mungkin ada masukan? Sudah ya tadi di testimoni yang sudah ditempelkan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang ada di sini. Semoga sehat selalu. Amin. Rezekinya lancar. Tambah anak. Amin. Saya mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.